menghafalkan firman yang datang dari Yesus, tak ada satupun yang menuliskan firman yang berasal dari Yesus. Terus itu gimana dong? Siapa yang tulis? Bisa ada di Alkitab kata-kata Yesus, firman Yesus ada di situ. Jadi begini Ibu. Kalau kita melihat kemudian di dalam sejarah penulisan Bible, kitab Anda itu dituliskan diawali tahun 52. Markus diawali tahun 64. Matius diawali tahun 66. Petrus diawali tahun 81. Yohanes diawali tahun 40-an ke atas sampai 140. Lukas dituliskan tahun 62. Kemudian kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Yesus sudah tak ada. Jarak penulis kitab Anda dengan Yesus itu, Yesus terangkat di tahun 33, mereka menulis nanti dia lebih puluhan tahun setelahnya. Mereka menghafalkan? Enggak. Lalu bagaimana ceritanya? Rupa-rupanya mereka hanya menuliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang ada di sekeliling mereka. Siapa saksi? Tak ada yang tahu. Siapa saksi penulisan daripada kitab Yohanes? Siapa narasumbernya? Nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang bertemu langsung dengan yang memberikan bisikan hanya Paulus. Paulus menerima tulisan-tulisannya itu dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia, tapi namanya Yesus. Galatia 1 nomor 1. Paulus menerima Injilnya Paulus diterimanya bukan dari Yesus. Kenapa sih katakan? Karena dia mengatakan begini, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan juga Theos, Bapa. Nah, Yesus ini manusia. Paulus mengatakan dia menerima bukan dari manusia, berarti Yesus lain. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Berarti menurut Yesus asli akan datang Yesus penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Maria melahirkan apa rupanya? Maria melahirkan anak manusia. Paulus mengatakan Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Siapa dia? Itulah yang mengatakan di dalam Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa ini? Siapa yang memegang kerajaan maut? Ayo. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang berbicara, akulah yang hidup, akulah yang mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Iblis. Berarti yang Alfa dan Omega itu siapa? Yang Anda sembah? Iblis. Tapi bang, Yesus itu Isa, benar atau? Kalau Nabi Isa itu Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kitab Injil kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus untuk non-Israel. Coba lihat Galatia 1. Yesus ya. Isa ya intinya. Ya. Jadi Nabi Isa itu tidak mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Isa tidak pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Enggak. Beda. Bang, kenapa bang di kalender kalau hari Natal katanya tulisannya hari kelahiran Isa Al-Masih? Itu digunakan oleh misionaris agar umat Islam itu bisa tertipu. Padahal itu bukan Isa, itu Yesus. Yesus yang datang kepada Romawi dan Yunani.
Sekali lagi saya katakan Ibu, di dalam kitab Anda itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah bukan manusia. Sedangkan yang Anda sembah adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel adalah Yesus yang adalah manusia. Beda oknum. Yang Anda sembah itu Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus yang manusia. Dua oknum yang berbeda tapi satu nama. Itulah yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Adanya Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan? Kristen. Soalnya kan kalau yang kami pahami yang sering diajarkan katanya itu malah merujuk ke Nabi Muhammad kan, yang nabi palsu itu. Soalnya kan tidak bisa. Gak bisa. Gak bisa sampai ke Nabi Muhammad. Karena pengikut daripada nabi palsu itu di dalam Matius 20, di dalam Matius 7, tanda-tanda daripada buah nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Murid Nabi Muhammad tidak ada yang demikian. Cuman muridnya Paulus yang demikian. Kalianlah itu. Ayo, siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen atau Islam? Ya Kristen. Siapa pendiri Kristen? Ya Paulus. Berarti nabi palsunya siapa? Kristen. Paulus. Ada kan agama yang mereka gimana? Agama yang namanya Saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan muncul baru 2 jam yang lalu, Ibu. Kristen pertama itu kan Katolik. Katolik yang pertama. Mereka tidak mencontohnya sejak itu kan mereka kata siapa? Sampai hari mereka mengakui sebagai ciptaan. Kata siapa kemudian orang-orang Katolik pengikut Paulus tidak menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kata siapa? Sampai hari ini Katolik masih menyembah Yesus. Saksi Yehova itu bangun tahu itu. Saksi Yehova. Saksi Yehova itu baru muncul 2 jam yang lalu, Ibu. Ya, mereka kan tidak kan mereka menganggap sama seperti kucing yang ada di rumah saya juga tidak mempertuhankan Yesus. Bedanya di mana? Kan cuma penumpang gelap. Yesus berkata kemudian, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sake-sake Yehova itu bukan Bani Israel. Dia itu adalah sales penjual. Siapa? Penjual agama yang tidak pernah diajarkan Yesus. Di mana Yesus punya murid orang non Yahudi? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Ada nggak muridnya Yesus non Yahudi? Nggak ada. Orang yang non Yahudi bertemu Yesus hanya dipanggil gogok sama Yesus. Kalau kalian dipanggil serigala bergigi ompong, nah itulah kalian. Di mana itu Yesus sampaikan? Matius 15 nomor 24. Terus Bang gini ya, kalau mau belajar lebih dalam, jadi aku harus cari ustadz begitu atau? Ya, boleh cari ustadz, boleh juga melalui TikTok, cari teman-teman kita dari API. Nah, kalau Ibu berbicara mengenai Islam, konsep bertuhannya itu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namanya disebut yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ibu harus mengimani, ikhlas, ridho, tak ada paksaan untuk tidak mempertuhankan hakikat pencipta yang maha suci, maha tinggi, yang maha tunggal secara absolut. Tuhan satu, tidak berbagi, ada anaknya, ada tantenya, ada sepupunya, ada kakeknya, ya, ada bapak tirinya. Nggak ada Tuhan kayak gitu, tuh nggak ada Tuhan kayak gitu, nggak ada. Itulah lawa itu. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa artinya tunggal absolut. Apa itu? Tidak bisa dibagi-bagi. Oh, ini firmannya jadi ayam, firmannya jadi kutu, firmannya nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya Tuhan tunggal, absolut, begini nggak Bang. ada diragukan.
Soalnya Iya. kan aku pernah ikutin untuk nonton si live-nya Bang Edis. Dia itu mengatakan kalau stop menuhankan Muhammad, yang menurutnya ya karena banyak umat muslim mentaati Muhammad, mengikuti perintahnya. Jadi mungkin dianggap itulah sudah menuhankan Muhammad. Dan saya berpikir pun begitu. Nanti itu sudah kayak menuhankan Muhammad sih nanti kalau seandainya nggak tahu ya. Aku mungkin ketika pindah jadi mualaf begitu, takutnya kayak gitu pemikiranku karena aku sudah karena aku taat sama dia, jadi terkesan nanti nggak sudah menuhankan Muhammad itu, Bang. Itu cara iblis menyesatkan itu, Ibu. Sekarang begini, Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah. Perintah Nabi Muhammad menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nabi Muhammad mengajarkan Allah tidak menciptakan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah dan mengimani dirinya sebagai rasul utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taat juga kepada pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi maksudnya kalau taat kepada Rasulullah itu sama dengan menyembah. Jadi kalau saya taat perintah pemerintah, berarti saya menyembah pemerintah. Sementara Al-Quran mengatakan taatilah pemerintah yang ada di antara kamu. Nah, Wa ulil amri minkum. Jadi pemahaman Edis itu menggiring manusia untuk menjauh dari kebenaran. Sekarang begini, Bu, kalau orang tua ibu minta ditaati, apakah ibu menyembah orang tua? Mempertuhankan orang tua? Tidak sih, seperti Yesus Tidak. mentaati dia tapi tidak Nah, itu baru betul. Itu baru betul. Mentaati Yesus bukan berarti menuhankan Yesus. Itu betul. Nah, sekarang murid-muridnya ketika diperintah, apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa Indonesia. Maka murid yang taat kepada Yesus tidak akan mungkin ke Indonesia. Kalau seluruh muridnya Yesus taat kepada Yesus, maka tidak ada Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena para murid hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Adanya Kristen di Indonesia yang menjual nama Yesus, bukti bahwa ada murid yang tidak setia terhadap gurunya, tidak taat kepada Yesus. Kan perintahnya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian keluar dari sana, berarti dia murid durhaka. Lawang perintah gurunya, jangan kau kemana-mana, Cak Ayu, cukup kau pergi ke bangsa Israel, muridku, bangsa muridku. Lah murid yang setia tidak akan mungkin berkhianat kepada sang guru. Lah ini kok malah ada yang sampai ke Indonesia. Sudah begitu, lain yang diajarkan Yesus di sono, lain yang diajarkan di sini. Di sana Yesus mengatakan, membisikkan ke muridnya, dengarkan saya wahai muridku. Ya paman, nih satu kata buat kalian, ahada. Ahada, satu, tunggal absolut. Sampai ke Roma bukan ahada sampainya, ahai. Sampai ke Belanda berubah lagi, aduhai. Masuk ke Indonesia berubah lagi, hahahai. Kenapa demikian? Karena mereka ini ada murid-murid durhaka. Yesus mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahada. Itu ajaran Yesus tuh dalam Bible. Sampai ke Roma, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh. Dari mana ilmunya coba? Nah, sementara Yesus ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu memperoleh hidup yang kekal. Tapi itu konsep untuk Yesus bagi muridnya Bani Israel. Islam Kristen tidak punya bagian di sono, karena Yesus hanya untuk Bani Israel.
Orang setelah Yesus jatahnya kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juru selamat bagi Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Nabi Muhammad juru selamat bagi seluruh umat manusia alam semesta. Ibu mau berkiblat ke Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel, disepak nanti bokongnya. Kenapa Anda tidak berkiblat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan beliau diutus untuk ibu, untuk seluruh manusia. Coba, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad membimbing seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang harus mereka laksanakan di hadapan Tuhannya. Lah mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Ada? Tak ada. Lalu orang-orang yang nebeng ke sana, aku pengikut Yesus loh, disepak bokongnya. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Coba. Masya Allah, syukran. Selamat salam, Bang Zuma. Iya, iya, malam Cak Ayu. Ya, Gimana? maaf Bang. Siang. Tadi kan kata Abang Itu Nabi Muhammad laki-laki Gurunda bukan Cahayu. laki-laki Bang. Oh, Lah kalau laki-laki dipanggil Cak Ayu nggak boleh? enggak boleh. Ya. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, kok boleh? Nah, ini yang saya nggak tahu nih. Begini Bang, tadi kan Ya, lanjut. Bang Zuma Muhammad juru selamat bagi umat manusia ya. Yes. Terus jadi Quran itu Allah memwahyukan ya kepada Nabi Muhammad Alhamdulillah, iya, betul. dan dituliskan oleh sahabat-sahabatnya Bang. Yes. Jadi isi di Quran itu benar semua ya Bang. Alhamdulillah, sahih, valid. Terus kenapa saya baca di QS 66 ayat 1, Ya. mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kenapa itu Bang Nabi Muhammad ditegur Bang? Yes, karena Nabi Muhammad kemudian mengharamkan dirinya untuk minum madu. Mengharamkan dirinya menggauli istrinya yang halal. Sementara istri itu dihalalkan. Minum madu itu dihalalkan. Kenapa dia mengharamkan? Makanya ditegur oleh Allah. Kan Bukti. itu nggak dibilang minum madu Bang. Nah, makanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Oh begitu. Iya dong. Tadi kan kata Iya. Bang Suma itu Al-Quran benar semua diwahyukan, tapi kok bisa segitunya Allah menegur Nabi Muhammad ya? Apa hubungannya Al-Quran benar semua dengan teguran Nabi Muhammad? Berarti kan ada yang salah berarti kan kepada Nabi Muhammad sampai dia ditegur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian di dalam Al-Quran surah At-Tahrim jelas beliau kemudian mengharamkan dirinya, kemudian tidak akan lagi aku minum madu ini, kata beliau. Tapi apa kata Allah? Tidak boleh kau mengharamkan itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Tabtaghi mardatan azwajik. Itu berbicara mengenai istri. Engkau ingin menyenangkan hati istrimu? Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tidak berbicara mengenai tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, enggak. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada bini beliau, ini tentang hukum etika. Kemudian etika, bagaimana Rasulullah, kalau kita berbicara mengenai asbabul nuzul dari ayat itu sangat jelas. Beliau mengharamkan dirinya kemudian minum madu. Nggak mau lagi dia. Baiklah sayang, aku tidak akan minum madu lagi. Ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Nggak boleh. Jangan karena mau menyenangkan istrimu kau melanggar kemudian hukum yang aku berikan kepadamu. Nggak boleh. Nah, itu teguran Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan beliau. Kalau ini Al-Quran karangan beliau, nggak mau dikarang dia. Oh, kok saya pakai dikena teguran? Enak aja. Aku kan hebat. Ngapain aku ditegur-tegur? Nggak, kira hapus yang ini. Itu kalau karangannya dia. Tapi kan tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan, kada faradallahu lakum tahillah.
aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu barusan, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia mengetahui, dan Dia maha bijaksana. Itu kata Allah. Jadi saudara, kalau Anda membaca Al-Quran itu, ya apalagi sampai mengkritisi maksud saya, tapi kalau hanya sekedar bertanya, silakan, kami senang umat Islam itu. Tapi kalau ada yang perlu kitab pelengkap ya Bang gitu, kayak hadis. bukan begitu saudara. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala level tertinggi. Level kedua kemudian adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya level ketiga yaitu manusia biasa. Allah memberikan wahyu kepada beliau Nabiullah agar bisa menguraikan kalimatullah. Al-Quran itu kalimat-kalimat pencipta langit dan bumi, bukan kalimat-kalimat manusia. Maka yang bisa menguraikan isi daripada kalimat Allah adalah wakilnya di bumi, yaitu Nabi. Nabi menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itulah yang disebut hadits. Makanya dikatakan dalam Al-Quran legalitas beliau kemudian untuk menjabarkan isi Quran. An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan, menguraikan kemudian, mentafsirkan kemudian kepada seluruh umat manusia. Jadi itu dilakukan untuk mentafsirkan. Apa maksudnya? Seperti sebuah bangunan, Al-Quran itu seibarat rumah yang sudah utuh. Nah, hadits itu fungsinya apa? Menjelaskan dinding itu ada batu merah, ada semen, ada pasir, ada kusen, ada jendela, ada pintunya, ada kain hordennya. Itu hadits. Yang tadinya sudah utuh dipecah-pecah oleh Rasulullah, dipilah-pilah oleh Rasulullah untuk diuraikan satu persatu. Lantai, di situ ada keramik, di situ ada pondasi, di situ ada pasir, itu dijelasin. Atap, di situ ada seng, ada balok, itu diuraikan. Sudah sempurna. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada level ke bawah, yaitu level manusia biasa yang tidak akan mungkin mengerti Quran selain diajarkan dan diuraikan oleh nabinya yang adalah wakil pencipta langit dan bumi. Maka disebutlah hadis atau ucapan Rasulullah, uraian Rasulullah, keputusan Rasulullah, perkataan Rasulullah. Seperti itu, Bung. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu murni adalah ucapan Allah, dan yang bisa memahami itu adalah Nabi Muhammad untuk ia uraikan. Kalau orang lain yang menguraikannya tanpa dasar ilmu, tak bisa. Karena ini kalimat Allah, bukan kalimat manusia Al-Quran itu. Maka untuk menjelaskan harus pakarnya. Nggak boleh hanya menerima terjemahan lalu kita kemudian mengkritisi, Al-Quran itu salah. Kenapa rupanya kamu mengatakan salah? Aku lihat dalam Al-Quran itu begini, padahal yang dibaca terjemahan. Bilangnya Quran. Padahal Al-Quran itu bukan terjemah bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu harus Anda pahami. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran adalah upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan. Makanya terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Jadi kesimpulan, Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan manusia. Terus Al-Quran bukan terjemahan manusia, Bang. Ada terjemahannya, ada terjemahannya Al-Quran, dan terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terus firman apa, Bang? Jadi kalau aku mau belajar Perkataan manusia. Jadi kalau mau belajar baca terjemahan nggak bisa dong Bang. Soalnya kan itu kayak nggak apa ya. Kan aku mau belajar, seandainya aku mau belajar dulu kan baca terjemahan. Kayak biasa umumnya kan kalau belajar di sekolah atau belajar Bible kan bisa dibaca-baca. Jadi gimana tuh Bang? Kalau jadi gini. Mau belajar dulu. Iya, jadi gini Bu. Kalau mau belajar Al-Quran bisa menggunakan terjemah. Tapi kalau ingin menjadi guru Al-Quran, berarti dia harus menguasai ilmu. Yang pertama, ilmu logat. Apa itu? Mengetahui setiap arti kata di dalam Al-Quran. Lalu apa lagi? Ilmu nahwu. Apa itu? Tata bahasa. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sedikit saja i'rabnya atau tanda baca atau ilmunya di sana kita nggak pahami, maka makna akan lari dari tujuannya. Kemudian ilmu saraf.
Apa itu? Perubahan bentuk kata. Lalu kemudian ilmu akar kata atau istiqaqah. Itu harus dipahami. Lalu ada lagi ilmu ma'ani. Apa itu? Ilmu susunan kalimat yang dapat diketahui dengan melihat maknanya. Ada lagi ilmu bayan. Jadi tak bisa kemudian. Sulit itu Bang Zuma. Hah? Terlalu sulit. Itulah makanya dikatakan Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Berbeda dengan terjemah. Kalau terjemahan itu perkataan manusia. Jadi terjemah. Gini, Jadi Bang, kalau ya, memang, gimana? maaf ya, soalnya kalau memang perkataan Allah, terus kalau diterjemahkan, terus tadi abang bilang kalau diterjemahkan bisa direvisi, betul kan? Ya. Nanti kita mau mencari tahu artinya gimana, Bang? Kan kita perlu tahu artinya, Bang. Saudara, kan ada artinya. Siapa bilang Al-Quran? Tadi kata Bang Zuma itu bukan firman Tuhan. Hei, saudara. Terjemahan, ngerti terjemahan nggak sih? Iya, itu diterjemahkan. Ya. Itu diterjemahkan. Jadi Al-Quran itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Bisa. Tetapi itu hanya pengalih bahasa. Dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, menuju kepada bahasa yang kita pakai. Bahasa Indonesia. Tapi terjemahannya benar kan? Benar terjemahannya. Yang dimaksud di sini adalah makna kandungan yang tersimpan di dalam ayat itu harus didasari terhadap ilmu, disiplin ilmu yang mengkaji tentang isi Al-Quran itu sendiri. Ya, oke, Bang. Jadi tadi abang mengklaim bahwa Nabi Muhammad juru selamat bagi umat manusia, betul kan? Yes, betul. Terus yang saya lihat di surat Al-Ahqaf ayat 9, Bang. Sedangkan Nabi Muhammad tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadanya dan kepada kita manusia, Bang. Gimana itu, Bang? Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal demikian. Apa kata Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim? Di dalam pernyataan beliau, "Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga." Bahkan Al-Quran mengatakan bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia ditugasi kemudian untuk menjelaskan isi Quran supaya manusia bisa mengerti, supaya manusia itu bisa selamat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin selamat, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Ikut, maka mereka akan kuhapuskan dosa-dosanya dan mereka akan aku cintai. Kalau yang mencintai kita ini presiden kita Pak Prabowo, amanlah kita. Tapi ini yang mencintai kita adalah pencipta alam semesta. Nah, lalu kemudian Anda membawa Al-Quranul Karim dengan mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak selamat, kata Anda. Bukan begitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk tidak melampaui pernyataan-pernyataan Allah. Bahkan Rasulullah kemudian diajarkan jaminan kepadanya, yaitu surga Al-Kautsar. Berarti di Al-Ahqaf itu nggak benar, Bang, ayatnya. Yang mana yang tidak benar? Yang katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan Terus? aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada aku dan kepada kamu. Ya emang betul. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya memang Aku betul. tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Penjelasan. Memang betul. Qul ma kuntu bid'a minar rusul wa ma adri ma yuf'al bi wala bikum. Memang betul. Rasulullah bukan Tuhan, dia manusia biasa. Ya, Makanya Yesus, dengar saudara. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara utusan-utusan, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Memang betul. Terus Nabi Muhammad mengklaim dia juru selamat, Bang, kalau begitu. karena Al-Quran yang mengatakan itu. Qul in Terus kuntum yang dikatakan tuhibbunallah. ayat gimana, Bang? Sedangkan Nabi Muhammad tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadanya dan kepada kita. Itu kata Nabi Muhammad loh. Bisa nggak kalau Anda bertanya tentang Al-Quran Anda pakai akal? Bisa nggak? Bisa kan ya? Pakai akal loh, Bang, pakai ayat yang diterjemahan ini loh, Bang. Sesuai terjemahan loh. Oke, pakai akal kan? Nah, Maksudnya Nabi Muhammad. saya tanya pakai Quran, bukan pakai akal saya, Bang. Kan Quran berkata begitu. Baru saya berkata Bahaya begitu, ini. Bahaya kalau Anda tidak punya akal. Itu bahaya.
Berarti Quran nggak salah dong bang kalau saya bertanya sesuai Quran. Tergantung otakmu. Kalau kamu bawa otak tapi kamu nggak pakai, bisa salah Al-Quran itu. Di sini bang, Nabi Muhammad berkata bang, katakanlah Nabi Muhammad yang berkata loh. Bang. Yes, iya. Dia tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepada kita bang. Itu kata Nabi Muhammad loh. Lah, memang dia tidak tahu kenapa, apa rupanya? Apa yang salah rupanya? Berarti kan dia bukan juru selamat bang kalau begitu. Sedangkan dia diperintahkan kok. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah dikatakan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sedangkan Anda coba saya kasih pernyataan Anda. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu gimana? Katanya juru selamat. Katanya juru selamat. Tunggu dulu, saya kembalikan ke Anda. Katanya juru selamat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi juru selamat. Kok ada juru selamat tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Nabi Muhammad tidak dikatakan begitu. Nabi Muhammad cuma mengatakan, "Qul ma kuntu bid'a minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin." Dia tidak mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Rendah kali nabiku kalau begitu. Nabiku hanya berkata, aku bukan rasul yang pertama. Sudah ada rasul sebelumku. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Isa. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Karena surga neraka itu masih rahasia Allah. Bukan berbicara mengenai selamat, tidak selamat. Sini. Ini bukan berbicara mengenai selamat atau tidak selamat. Cuman dia mengatakan. Bang Suma mengklaim Muhammad adalah juru selamat, bang. Kok kenapa di sini bicara bukan selamat atau tidak selamat? Di sini berbicara selamat atau tidak selamat, saudara. Ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat di sini. Berbicara bang bahwa Nabi Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadanya dan yang saya tanya kepadamu. Bang, jangan lu dipotong lah. Yang saya enggak perlu. Yang saya tanya kepadamu, ayat ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat? Abang ngarang kalau begitu. Ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat? Ini udah nggak usah diskusi nih Bang Jemaah. Ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat? Jangan diturunkan. Ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat? Berbicara karena Bang Suma yang ini berbicara mengenai selamat atau tidak selamat? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya karim. Jangan ngarang. Tadi kan Bang Suma yang biar. Aduh. Nggak bisa Bang Jemaah. Ini bukan manusia yang Bang Jemaah bicara. Ini babi. Nggak bisa. Sudah kujelaskan tadi samamu, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, ya. Tapi kamu itu ngotot. Tadi kan saya sudah mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 31 bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah untuk mengatakan, jelaskan itu, bahwasanya katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin selamat, kau akan jelaskan, barang siapa yang ingin selamat, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya, barang siapa yang ingin diampuni kemudian oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nah, kita kalau mengikuti Nabi Muhammad, kita dicintai oleh Allah. Tetapi kecintaan Allah itu kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Yang pasti dosa kita diampuni. Yang pasti kita dicintai oleh Allah. Kalau dosa diampuni, kemana perginya? Kemana perginya orang ketika dosa yang diampuni? Surga. Ya, ke surga. Cuma Nabi Muhammad kemudian tidak ingin melampaui. Lagi pula ini kan firman Allah. Perintah oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengatakan bahwa, katakanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, ma kuntu bid'a minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku bukan rasul pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku
dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Itu jelas itu. Coba, ada nggak dalam Al-Quran itu dikatakan, aku ini Nabi Muhammad adalah penghuni surga, aku adalah penghuni. Nggak ada yang kayak gitu. Cuman dikatakan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang Islam itu. Itu kata Quran. Jadi kalau beruntung itu kemana perginya? Ke surga. Nah, sedangkan di ayat yang sama, di surah yang sama, Al-Mu'minun ini, umatnya Nabi Muhammad SAW jelas diwariskan kemudian baginya surga. Nah, karena itulah kemudian Anda harus ketika berbicara mengenai Quran atau bertanya tentang Quran, Anda harus memahami konteks ayat tersebut. Rasulullah sedang berbicara dengan siapa? Ayat Kalau yang itu nanya disampaikan. Kristen kayak saya gimana caranya, Bang? Ya makanya ketinggian orang Kristen itu harusnya belajar 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Ini ilmu Quran, kalian mau bertanya gimana bisa masuk? Ketinggian. Bentar, Bang. Terlalu tinggi. Bentar, Bang. Enggak dong, enggak dong. Saya nggak persilakan kau bicara. Saya nggak persilakan kau bicara. Giliran kau yang Terlalu ditanya. tinggi. Giliran kau yang ditanya. Tes dulu satu Bang, Mbak, pertanyaan sama dia. Ya, saya tanya dulu samamu. Pertanyaan saya Di belum sini dijawab, Bang. saya kan sudah menjawab tadi. Otakmu aja nggak sampai, otakmu yang tidak sampai. Kalau Ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian. Silakan Anda bicara, silakan. Silakan. belum juga bicara. Katanya kolomnya boleh Sabarlah, bicara, jangan marah. boleh tanya. Iya, silakan Anda bicara, silakan. Oke, aku cuma mau nanya, Bang. Al-Quran kan kitab yang disempurnakan. Iya, Urutannya Terus? isinya apa aja, Bang? tentang tauhid, hubungan manusia dengan urutannya, Bang. urutannya udah jelas kok. Menyadur dari Anda kan bertanya, kenapa Kok kau menyadur dari mana? Emang Bible sadur dari kitabnya Yahudi. Al-Quran disempurnakan itu mengambil dari mana kitab mana aja, Bang? Loh, kok disempurnakan dari kitab mana aja? Al-Quran itu bukan Bible. Bible itu mengambil dari kitabnya Yahudi. Al-Quran tidak niru-niru kitabnya orang. Tidak niru kitabnya agama lain. Beda dengan Kristen. Copot dari kitabnya Yahudi. Al-Quran tidak begitu. Nggak. Aku cuma mau tanya gini, urutannya. Ya itu jawabannya. Itu jawabannya, kawan. Apa? Itu jawabannya. Al-Quran itu tidak diambil, tidak dirampok dari agama lain. Tidak seperti Bible-mu. Semua-muanya hampir curian dari agama lain. Itulah agamamu. Kalau tidak ada agama Yahudi dan agama Islam, hancur agama kau itu, hancur. Untung ada 2 agama ini yang menyelamatkan dan menyembunyikan sampai kalian bisa menyembunyikan identitas sebagai agama paganisme. Coba nggak ada Yahudi, nggak ada Islam, agama Anda itu nampak 100% agama pagan. Paham itu? Ada lagi pertanyaan? lagi? Dia nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Tes dulu satu pertanyaan ke dia, Bang Juma. Oke, saya bertanya sama Anda dulu. Tadi Anda mengatakan Nabi Muhammad, tapi dia manusia kan? Bagaimana dengan Tuhanmu yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Silakan Anda jawab. Bagaimana Anda mengatakan dia menjamin surga, sementara dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Jawab. Pertanyaan itu cuma kutip 1 ayat atau udah baca semua ayatnya, Bang? Kamu mengutip berapa ayat tadi? Gimana, Bang? Jawab saja. Kamu mengutip berapa ayat dalam Al-Quran tadi? Apa yang Anda bacakan tadi? Udah jawab saja. Saya bertanya samamu, kenapa ada Tuhan berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ini Tuhan KW. Tuhan KW. Tuhan itu maha kuasa. Tuhanmu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. KW. Tuhan KW. Ya, dalilnya ayat berapa? Alamak. Al-Quran bisa kamu? Jangan kau Kita ngarang. Kau mengarang juara 1. Jangan Kalau kau ada dalilnya? mengarang. Kalau ada Gimana? dalilnya? Yohanes berapa? Kalau ada gimana? Tunggu dulu. Kalau ada Yohanes gimana? berapa? Kalau ada Yohanes gimana? berapa? Kalau ada Yohanes. gimana? Kalau ada gimana? Terlalu berbelit-belit lah. Yohanes Kau bilang berapa? aku Yohanes ngarang. berapa? Yohanes berapa? Kau bilang aku ngarang. Yohanes 5 nomor 30. Oke, Yohanes 5 nomor 30. Yes.
Kasihan kali ya Kristen ini. Kita yang ngajari Bible. Kita yang ngajari Bible padahal katanya anak-anak dewa. Gimana dong? Gimana cara gini mau lawan Edis? Kita aja kau nggak berani. Kau sosokan bisa Lawan Edis. Nggak usah pindah topik. Baca. Udah, jawab. Jangan pindah topik. Jawab. Baca tuh. Jangan di mute lah kebiasaan. Aku tidak dapat diam ya. Jangan kalian bantah sebelum saya selesai membaca. Baik, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ku itu Yesus. Dengar dulu. Jangan tercengesan. Ya kan saya cuma tertawa. Selesai Suka-suka saya lucu baca. aja. Lucu aja ada Tuhan kayak begitu. Kalau belum selesai dibaca kau cengengesan. Hei, kau jawab sekarang. Kenapa ada Tuhan begitu? Gak bisa Aku berbuat apa-apa menghakimi dari sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dengar nggak kau? Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Mama, pertanyaan Siapa saya yang samamu. mengutus Yesus? Pertanyaan saya samamu. Pertanyaan saya. Apa yang Kenapa mengutus Tuhan? Yesus? Kau takut? Jawab dulu. Dengar. Kenapa Tuhanmu tidak bisa berbuat apa? Kenapa Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kenapa Kenapa Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Jawab. Karena dia, dengar dulu, karena dia melakukan melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Paham nggak? Berarti emang Siapa Tuhanmu yang ada mengutus berapa? Yesus? Tuhanmu ada Siapa berapa? yang mengutus Yesus? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Mute. Tuhanmu ada berapa? Jawab. Jawab. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada berapa Satu. itu? Ada berapa Tuhanmu? Satu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa itu siapa? Yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah kemanusiaannya Itu Yesus. satu. Karena Dia datang sebagai manusia. Terus selain yang manusia ini, apakah masih ada Tuhan yang lain? Makanya Alkitab ini kalian ngarang-ngarang. Saya tanya samamu, selain yang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, apakah masih ada Tuhan cadangan yang lain? Jawab. Dikasih bicara, kamu yang comor. Jangan comor dulu lah. Selain Tuhanmu yang tidak bisa berbuat apa-apa tersebut, apakah masih ada cadangan Tuhanmu yang lain? Jawab. Masih ada? Masih ada Tuhanmu yang lain? Selain Tuhanmu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kau ngerti. Selain Tuhanmu yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, Tuhanmu yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, apa masih ada Tuhan yang lain selain Dia? Tanya balik, kau meninggal nanti. Pertanyaan saya tuntaskan dong. Tanya balik, kau meninggal. Tuntaskan dong. Apakah masih ada Tuhan lain selain daripada Tuhanmu yang tidak bisa apa-apa itu? Ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tuhan apa itu? Udah nggak bisa dia. Mak. Tuhan apa itu? Tuhan. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bang, mau bertanya bang. Kenapa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Koclek. Tuhan gitu kali sembahanmu. Habis itu mengatakan nubuatan, Bang. Tuhannya bukan satu. Tuhannya bukan satu, tapi yang satu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang maha kuasa siapa? Tuhan yang Bapa yang di surga. Dua dong berarti. Satu Tuhan letoi, Tuhan lebay, Tuhan yang lupa dirinya Tuhan. Yang satu Tuhan yang ada di surga. Berapa Tuhan? Tuhanmu berapa? Ada dua. Satu yang kuasa, satu tidak kuasa. Oten. Makanya kurangi makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Saya mau bertanya menurut pemahaman abang soal Yesus itu kan, ini enggak bukan pemahaman. Ini Kristen bukan ini yang cewek ini? Dalam Al-Quran kan Yesus yang kami pahami itu yang mereka banyak bilang dia adalah Isa itu adalah Yesus kan itu katanya Isa itu bangkit ya di Al-Quran. Ya, semua manusia nanti akan bangkit di hari kemudian. Tak ada satupun manusia yang tidak bangkit termasuk Nabi Isa alaihi salam. Cuman bedanya Nabi kami itu bangkitnya nanti di akhir zaman. Kalau kalian Yesusnya bangkit dari kubur. Di kuburan ini Isa. Kubur.
Nabi Isa itu diangkat ke langit. Terus Nabi Isa dalam Al-Quran itu sudah diangkat ke langit. Yes. Tanpa mati seperti Yesus, tanpa mati. Ah, tanpa mati. Nabi Yesus sebenarnya juga tidak mati. Nabi Isa tidak mati. Yang kalian sebut Yesus itu, yang mati itu penggantinya Yesus. Yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus lagi. Itu sudah iblis itu yang keluar dari kubur. Gurunda mau dengar pengakuan Edis terbaru nggak Gurunda? Boleh. Kalau Muhammad kan dia masih meninggal seperti orang lain. Ya, sama seperti Ya, sama. Musa. Hanya Nabi yang meninggal tugasnya udah beres. Yang keluar dari kubur itu bukan manusia lagi, setan. Ya kalau Yesus Isa itu dia sudah terangkat ke surga. Di langit, bukan surga. Mana ada di itu Langit kata itu surga. kalau menurut abang langit itu bagaimana sih? Langit itu di atas, bukan surga. Beda surga dengan langit, beda. Hanya tipuan Tahu, penulis kan? Bible. Tidak bisa dijelaskan Tipuan Isa ini diangkat bagaimana? Diangkat ke langit, ke repot kali. Yesus emang kalau di Kristen Yesus diangkatnya bagaimana diangkatnya? Kayak UFO, Mr. Bean. Enggak, Gimana? tangga dia, pakai tangga. Dia terangkat. Dia diangkatnya gimana? Kalau misalnya bisa dijelasin tuh gimana diangkatnya? Pakai tali, plain box. Dari ayat Alkitab kan gimana dia naik lah sama sih seperti itu. Iya. Mungkin diangkat naik. Yang lucunya di sini siapa ini cewek ini namanya Sulastri. Jadi waktu terangkat ke sorga, ini kan ada saksi mata melihat nih kan gitu. Enak Ya nggak? lu ngasih nama orang. Supaya cepet. Jadi waktu terangkat ke sorga kelihatan itu sorganya kan. Nah gitu. Habis itu sorganya nggak kelihatan lagi gitu kan. Ini sorga atau UFO? Kok kelihatannya cuma bentar terus udah nggak kelihatan lagi kayak gitu. Nah itu yang bikin bingung. Nah ini anyway, ini yang mau gua kasih lihat pengakuan Edis terbaru ya kawan-kawan 2 malam kemarin. Bang tunggu bang, Dengar. selesaiin aja lah mungkin supaya saya juga tidak terlalu lama bisa. Ya tunggu nanti abis ini. Tunggu ya. Kita dengerin pengakuan Edis terbaru tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah umat Islam, kedudukan Muhammad itu seperti Yesus. Di tengah-tengah umat Islam kedudukan Muhammad sama seperti Yesus gitu. Iya. Jadi kalau Nabi Muhammad dimasukin ke Kristen, Nabi Muhammad ini penguasa langit dan bumi. Iya, di dalam hadisnya. Iya. Thank you pengakuannya, my friend. Thank you pengakuannya, wajir parah ini emang. Tuh, jadi kalau Nabi kita, Gurunda Nabi kita masuk, jadi diimani oleh Kristen, auto promosi dari Nabi jadi penguasa langit dan bumi. Mantap nggak tuh Nabi kita? Edis ngaku itu. Nabi kita setara Yesus katanya. Ya Edis yang ngomong ya. Nah, terus ada lagi yang lebih fantastis Gurunda. Tunggu ya, aku cari dulu. Memang lah mereka Lanjut Korea. Tapi ingin bukan menyapa. bang, Assalamualaikum Isa itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. cuman seperti orang-orang biasa. Oh, Nabi yang yang terganteng. Sulastri, ntar dulu Bu Sulastri. Bu Sulastri. Bang Handi, lanjut. Iya. Isa itu dia disebut seperti Muhammad bang atau? Gimana? Netizen aku cuma ucap salam. Ya, Ibu Tuki Jem, sebentar ya. Bang Kores lagi cari data dulu ya. Nanti bertanya lagi sepuasnya ya. Yang itu bang, Namanya Tukijem. Iya. Ya ada Tukijem dia. yang Isa bang di Al-Quran dia kayak Muhammad. Nah ini berikutnya. Tunggu tunggu dulu Sul. Nah ini yang kedua Gurunda ya. Yang kedua kawan-kawan perhatikan ini yang kedua. Tadi kan pengakuannya kalau Nabi kita ada di Kristen, Nabi kita penguasa langit dan bumi setara Yesus. Ini pengakuannya yang kedua. Dengarkan baik-baik pengakuan Edis. Bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu aja. Nabi kami bisa langsung seimbang sama Yesus. Berarti Nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Iya. Sama kayak Allah. Anjir. Nabi kita kalau masuk di Kristen setara dengan Bapak di sorga yang disembah Edis. Anjir itu mantap betul. Mantap betul Edis. Langsung anjir skip itu Yesusnya langsung di skip setara Bapak langsung. Edis. Muhammad tanpa meninggal. Tanpa meninggal langsung setara Bapak. Oh, la Itu la lagi la Edis la. mungkin ya bang. Selamat datang di kebenaran. Edis ya. Tunggu viralnya Edis, tunggu viralnya. Gue masih sibuk ini soalnya sampai hari Rabu. Ya, lanjut Sul. Ya, silakan lanjut Tuki Jem. Bang soal yang tadi Isa dan Nabi Muhammad dalam Islam itu derajatnya sama apa mereka dihormatinya sama apa Ya, sama-sama Nabi, utusannya sama-sama gitu. utusan Tuhan. Jadi derajatnya sama gitu, tinggi-tinggi sama.
Iya, sama-sama nabi, cuman bedanya Nabi Muhammad itu adalah rasul terakhir. Beliau adalah Nabiullah, penutup para nabi. Dan skala prioritasnya kemudian tentang pengutusannya, Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel kecil. Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Besar kali, jauh. Tugasnya jauh loh. Kalau Yesus itu ibarat dia kepala desa, Nabi Muhammad itu adalah presiden. Itu selisihnya. Tapi sama-sama utusan pemerintah. Kepala desanya Yesus itu. Kalau Nabi Muhammad itu presiden. Seperti itu ibu pembandingnya. Tapi sama-sama orang pemerintahan. Itu buktinya bisa saya bisa tahu kejelasannya, kepastiannya itu bagaimana, Bang? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Dalil seperti dalilnya. Dia diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus engkau wahai nabiku kecuali untuk sebagai rahmatan lil alamin. Makanya dia katakan litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, tidak ada di dalam Bible Yesus mengatakan itu, aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu enggak ada. Dia hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi dia kan sekarang diangkat, sudah intinya dia tidak mati ya Isa itu, dan Muhammad Ya. lagi meninggal ini dia sudah mati. Ya, ajarannya udah selesai, udah tamat. Nabi Isa sendiri masih hidup karena akan diturunkan kembali menghakimi Kristen. Dia turun menghakimi kalian. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23 akan mengusir orang-orang Kristen. Itu dalilnya. Jadi sinkron antara apa yang diberitakan Al-Quran dan apa yang ada di Bible. Yesus datang untuk kedua kalinya mengusir orang-orang Kristen, laknatullah alaih. Itu ada ayatnya, ada Bang yang bisa saya referensi. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Ya kalau di Bibelku kan aku pahami ya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, semua umat, yang baik yang jahat, begitu yang saya pahami. Oh bukan. Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 40. Pribadi mau belajar Yohanes. Bibel, abang kan kayaknya nggak etis itu ya. Aku bertanya dan abang yang menjelaskan itu. Oh, Ya. karena saya lebih paham Bible dari ibu. Iya, tapi kalau dari dengar dari kebiasaan saya lebih merasa paham, lain juga kan. Jadi lebih baik kayaknya. Oh, enggak. Sekarang begini, yang diusir Yesus nanti siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan kan, itu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kalau Islam pemahaman atau Kristen? ya itu balik lagi, banyak yang memang mentuhankan Yesus tapi tidak mengikuti perintahnya, dan itu yang akan Yesus tidak akan terima. Mereka hanya menyatakan dalam mulutnya saja tapi dalam hatinya mereka tidak mengikuti perintahnya. Nah, itu yang mereka bukan begitu. tunjukkan. Mereka Coba Anda baca. Coba. Tapi dia tidak Coba lihat. perintahnya. Siapa Karena yang memanggil perbuatan dan Yesus? kata-katanya tidak sesuai, tidak sama. Iman adalah iman tanpa perbuatan itu mati, seperti itu. Kalau iman tanpa akal? Iman tanpa akal. Gila, bukan? Nggak tahu. Ya, iman tanpa perbuatan itu namanya buta, mati. Karena Nah, kalau iman tanpa akal apa namanya? Namanya orang masih waras, sepertinya semua pakai akal kan? Kalau Anda waras, kenapa Anda masih menjadi Kristen kalau Anda waras? Adakah Yesus mengajarkan bahwa dia diutus untuk Anda? Dalam Bible diutuskan untuk menjadikan semua bangsa muridku, semua. Nah, itu bukan Yesus, itu makhluk yang keluar dari kubur itu. Makanya pelajari Bible. Sejak kapan Yesus keluar dari kubur? Sejak kapan? Jadi itu sejarahnya, saya kan kalau perdalam juga seperti itu, kayaknya kalau orang-orang awam yang botol-botol ya sulit ya. Jadi kayaknya yang jelas-jelas Ada yang tidak botol di Kristen. Yang tidak botol di Kristen itu udah mualaf semua, Ibu. bagi Islam Kristen botol, bagi Kristen Islam botol, intinya seperti Oh enggak, sekarang mari kita buktikan kebotolan Kristen. Kita buktikan dan Anda buktikan kebotolan umat Islam. Yang bisa seperti itu ya hanya orang-orang yang bisa dibilang berpendidikan. Nah sekarang di mana Yesus mengaku? Ibu, di mana Yesus mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana? Soal detailnya mengaku seperti itu, sepertinya saya tidak tahu, saya tidak pernah Nah baca. itulah yang saya bilang, Anda tidak berakal. Udah aku bilang. Anda mengaku sekarang kan? Aku tidak tahu sudah detail. Lalu Anda menjadi Kristen ini apa dasarnya? Yang belum paham. Ya pasti Apa kalau dasarnya Anda menjadi Kristen kalau lain sebenarnya Yesus tidak pernah mengajarkan? Ada jawabannya. Lucu.
Seperti Yesus. umat Islam kan, mereka pun begitu. Naik Muslim, Islam bertanya, Muslim menjawab. Tetap ujungnya tidak ada jawaban yang pasti. Kenapa? Tidak. Ya begitu ya, cuman modal-modal mulut aja ngomong-ngomong aja gitu. Ya kayak ibu ini, modal mulut, diminta dalil tidak tahu. Itu mulut namanya. Anda mengatakan iman tanpa perbuatan. Ibu memang berbuat, tapi iman buta. Sekarang kalau iman tanpa akal apa namanya? Tetap ada yang beriman kan? Mati meja. Iman tanpa akal itu seperti kambing. Kambing makan rumput itu karena akalnya mati. Seandainya akal kambing itu berfungsi ada kayak manusia, dia juga makan coto, makan pisang hijau, makan kue lapis. Tapi karena dia tidak berakal, dia makan rumput. Kan manusia berakal. Kalau tahu jangan mencuri ya. Nah, kalau Anda berakal, kenapa Anda jadi Kristen? Kan Kristen itu orang menjadi Kristen bukan karena olahan akal. Orang menjadi Kristen itu karena modal percaya nenek moyang. Lihat keadaan ya. Banyak apa? Banyak apa, Bu? Ibu mau ngomong apa? Lihat keadaannya. Apa keadaannya? Banyak orang Kristen pintar apa? Ya pintar tentang duniawi, tapi tentang agamanya. Seperti hal-hal dalam karya lah seperti itu negara-negara. Oh iya, betul, karena mereka meninggalkan Bible. Coba suruh pakai Bible. Apa yang bisa mereka temukan dengan menggunakan Bible? Apa? Ular makan debu? Bang, ini kan bercerita mengenai Kristen itu tidak ada akal, tidak pandai. Ibu, saya katakan, kalau Anda berakal, mustahil Anda masih Kristen. Maksudnya apa, Ibu? Orang menjadi Kristen itu bukan proses akal. Anda menjadi Kristen karena keturunan. Karena kebetulan orang tua Anda atau suami Anda yang Kristen sampai Anda Kristen, bukan karena belajar sampai Anda Kristen itu. Coba, dari mana Anda bisa mempelajari kemudian sampai Anda bisa jadi Kristen? Ada nggak di Bible? Enggak ada, begitupun Muslim kan. Kata siapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Buktinya Islam itu agama yang diajarkan dari langit. Itu Islam. Yesus aja, Yesus itu anak soleh, bukan anak Kristen. Yesus itu anak soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kesolehannya doa Yesus dikabulkan agar ia diselamatkan dari maut. Anak soleh Yesus itu, bukan orang Kristen. Yesus itu bukan saksi Yehova. Iya, ini kan Kristen, Islam itu menurut saya sih hanya sebutan aja. Soalnya kan kata siapa itu hanya sebutan? Bukan hanya sebutan. Kalau Islam artinya selamat. Kalau Kristen apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang setan, yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Jadi Kristen itu pengikut setan yang datang kepada Paulus. Jadi yang Isa yang benar itu yang menjadi Isa itu yang datang kepada Bani Israel, spesial untuk Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengabarkan akan datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu Nabi Isa. Sedangkan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sejak kapan? Ya sulit juga sih, Bang. Ya memang sulit karena Anda mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Percaya nggak Ibu? Percaya nggak Ibu kalau Yesus berkata akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Di situ bilang nabi palsu dan ya bagi Yesus palsu, Ibu. Lain nabi palsu, lain Yesus palsu. Jangan beda samakan. Yesus palsu atau siapapun. Mau saya kasih bukti? Iya, boleh lihat, Bang. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Coba Anda baca. Baca keras biar kita mendengar. Abang bacakan dulu. Lah, itulah aku bilang kan. Nah, Ibu kalau dibilang keberatan, tapi kalau 4 dan 5. Apa katanya? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 1. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Siapa tuh? Nama siapa dipakai? Nama Yesus. Berarti dia datang dengan menggunakan nama Yesus. Berkata apa? Yesus palsunya mengatakan apa? Akulah Mesias. Yesus palsunya datang mengaku apa? Akulah Mesias yang telah engkau aniaya. Jadi Yesus palsu datang mengaku Kristus.
Tapi yang saya pahami sih mereka datang membawa ajaran Kristus, padahal itu salah. Bukan soal dia mengaku itu Yesus, tapi mereka mengajarkan Yesus, tapi sebenarnya mereka itu salah. Oh, salah. Nah, itu kan Salah Anda. Bang. Salah. Kalau saya baca Alkitab ke orang Islam kayaknya aneh juga kan. Aneh karena saya lebih paham daripada Anda. Kalau cuma bilang kepandaian kan banyak juga kalau menurut orang-orang yang pandai yang sekolah tinggi-tinggi mereka berilmu. Sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya menyembah Yesus, apa gunanya? Sekarang begini, dengarkan saya Ibu. Lihat aja yang Waspadalah supaya jangan, dengar Ibu. Ini Yesus sedang berbicara dengan siapa di ayat ini? Yesus sedang berbicara dengan siapa? Pihak kedua atau pihak ketiga? Ayo Bu, kita tanya jawab singkat aja. Yesus tanya jawab dengan siapa di sini? Pihak kedua atau pihak ketiga? Pihak kedua kan? Siapa pihak kedua? Bani Israel. Siapa pihak ketiga? Kristen. Pihak luar. itu dia berbicara kepada murid-muridnya. Pihak pertama atau pihak kedua? Maksudnya bagaimana itu pihak pertama pihak kedua, Bang? Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua kan? Berarti siapa ini? Bani Israel kan? Betul? Saya tidak tahu soal itu, Bang. Saya cuma tahu ya. Yesus bicara dengan siapa di sini? Dengan pendeta. Inilah aku bilang nggak mungkin orang menjadi Kristen kalau dia berakal. Ini Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Yesus bicara kepada muridnya pihak kedua, waspadalah, akan datang orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Di ayat 6 yang saya pahami kan ini lebih ke apa kan? Kamu akan mendengar seru deru perang. Yes. Perang. Betul, Nah, betul. ini tidak ada kabar-kabar perang kan? Siapa bilang penganiayaan yang dilakukan oleh Yesus, oleh Paulus. Jadi mungkin yang saya pahami sini, kalau saya baca ini menurut pemahaman saya ya, ya ini ya, yang mereka datang ini mereka akan menyatakan mereka Yesus dan mereka Nabi mungkin Mesias. Mereka akan mengatakan mereka Mesias, terus mereka akan mengajarkan peperangan begitu mungkin. Salah Anda Ibu, salah. Yesus kemudian berbicara kepada Bani Israel angkatannya. Pertanyaan saya, apakah murid-murid Yesus mengalami penganiayaan setelah Yesus terangkat? Iya. Siapa pelakunya? Siapa Bang? Saya kurang paham. Nah itulah, kalau pura-pura nggak paham. Siapa yang membunuh murid-murid Yesus? Lalu mengaku bertobat bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Paulus. Nah itu pelakunya, Paulus lah pelakunya. Jadi Paulus palsu. Bukan, Paulus itu kedatangan Mesias palsu. Coba Anda baca di dalam Matius 24, terus lanjut ke bawah di data nomor 23. Apa kata Yesus? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan. Dia mengatakan di sini Mesias. Mesias kan itu artinya juru selamat kan? Ya, siapa juru selamat yang dimaksud di situ? Banyak kan yang mengaku juru selamat pada saat ini. Lah Yesus ini yang dimaksud Mesias ini kan cuma satu, yaitu Yesus. Emang ada Mesias lain? Maaf ya Bang, Ibu, itu cuma pemahaman saya ya, koreksi kan. Kayak tadi Abang juga bilang kan Nabi Muhammad itu sebagai juru selamat. Dia kan juga bisa dibilang Mesias kan? Bukan, mana ada Nabi Muhammad disuruh Mesias. Mesias itu Ibu, orang yang diurapi Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah diurapi. Mesias yang dimaksud di sini Yesus. Jadi waspadalah kepada Yesus palsu. Akan muncul Yesus palsu dan nabi palsu dan akan mengadakan banyak mukjizat. Abang kan bacanya jangan Yesus palsu atau apa, Mesias sesuai dibacanya Abang baca Mesias. Jangan lebih Yesus dong. Karena kenapa saya mengatakan kenapa saya mengatakan Yesus? Karena Yesus sendiri yang menerangkan itu. Makanya baca satu perikop, belajar Bible dulu dong, belajar Bible. Jangan ngotot kalau nggak belajar Bible. Saya 24 jam siang hari saya kuliti ini Bible untuk menyelamatkan kalian. Kenapa saya katakan bahwa Yesus palsu? Sebab Yesus menjawabnya sendiri. Baca nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat,
demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Itu siapa? Yesus. Jadi jangan percaya kalau ada Mesias mengatakan aku ada di sini, ada di paling ujung. Jangan. Sebab aku anak manusia akan datang seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Berarti yang dia bahas Mesias palsu ini siapa? Yesus. Jadi kalau ada Yesus palsu jangan kau percaya. Sebab aku datang seibarat kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti yang tadi itu siapa? Yesus palsu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang dikatakan ini yang mereka tuhankan itu Yesus palsu. Ya, yang kalian tuhankan itulah Yesus palsu. Jadi Alkitab ini benar ya Bang? Al-Quran, dengarkan Bu. Yang saya Dengarkan. katakan bagi orang Islam Alkitab ini nggak benar kan? Yes, ini bukan lagi firman Tuhan. Ini kan benar kan? Ya, Abang Al-Quran percaya mengatakan saya apa ini? kemudian? Al-Quran apa mengatakan? Al-Quran apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tetapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Jelas itu. Jadi untuk kemudian menjelaskan uang palsu itu adalah palsu, yang menjelaskan tentang dirinya palsu itu siapa? Bible itu sendiri. Berarti uang palsu itu sendiri. Berarti uang palsu itu sendiri syarat dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran kalau dirinya itu tidak benar. Benar Bible itu benar atau tidak, Al-Quran benar atau tidak bagi orang Islam, Bible tidak benar. Bagi orang Kristen, Al-Quran tidak benar. Dan banyak juga yang setuju, ya begitulah ya. Tidak bisa orang Kristen mengatakan Al-Quran tidak benar, membacanya aja nggak bisa. Bagaimana mungkin Anda Banyak mengatakan yang ngaku sesuatu? Ustadz, yang bilang Ustadz mereka jadi. Ya Ustaz yang mana mengatakan mereka- Al-Quran tidak benar? Ustaz yang mana? Mana Ustaznya yang mengatakan Al-Quran tidak benar? Enggak, maksudnya kan itu banyak juga kan yang bilang dia murtad, dia dari Ustadz. Oh dia- itu dia murtad itu bukan karena Al-Quran, dia murtad karena fulus. Kayak Saifuddin Lagi, Ibrahim. Bang, itu kan cuma pendapat orang kan seperti itu. Oh tidak bisa, tidak bisa. Kalau dia paham Al-Quran, kalau dia paham Al-Quran, dia tidak mungkin murtad. Sangat pandai sekali, sudah melampaui Tuhan. Bisa, oh iya dia begini, dia begitu. Terlalu. Kalau dia paham Al-Quran, mustahil dia murtad. Belum ada orang paham Al-Quran murtad, belum ada. Belum. Sebaliknya, orang bertahan di Kristen karena dia tidak paham Bible. Saat orang belajar Bible, saat itulah orang kemudian akan meninggalkan Bible. Ayo. Ini saya tidak masuk benar Bible. Saya tidak paham sih soal kebenaran Bible, sejarahnya bagaimana, kan itu panjang ya mungkin kalau mau dipelajari. Bagaimana sejarahnya Bible ini bisa menurut abang-abang saya kan sudah ada bukti juga. Kami sebagai orang awam hanya ingin mencari tahu ajarannya aja begitu. Nabi Musa mengenal Taurat, Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, Yesus mengenal buku Lukas atau tidak? Yesus mengenal buku Roma, Galatia, Filipi atau tidak? Yesus mengenal buku Matius, Yesus mengenal kisah para rasul? Tidak. Nama Yesus itu hanya dipakai, dijual untuk menyembah Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau pemikiran orang awam ya Bang, sebegitu yakin murid-murid itu sampai harus mati menderita demi Yesus, itu menurut abang apakah itu hal yang bagaimana ya, demi uang kah, demi Bukan. Kan mereka sekarang tidak kami sembah, kami tidak peduli mereka. Ibu, makanya itulah gunanya belajar Bible. Ulangan 18 mengatakan. Kami kan Ulangan. juga pikir mereka aja bisa seperti itu kan pakai hikmat juga kan, pakai Oh akal. enggak, salah. Mereka bisa berkorban sedemikian itu kalau adalah salah, masa mereka bisa berkorban sedemikian itu, banyak loh juga murid-muridnya yang harus mati. Berarti Anda pengikut mereka yang sudah mati itu ya, silakan aja. Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Katanya juga kan semua nabi mati, dan Yesus pun mengatakan yang menurut dia diutus. Matinya bukan yang dimaksud di sini. Nabi itu harus mati, bukan mati wajar. Dia mati karena dibunuh. Oh iya, mungkin bisa masuk akal juga. Iya, karena kalau dikatakan Nabi itu harus mati, wah, meski tidak dikatakan semua juga orang mati kok. Tapi ini beda. Tetapi seorang Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku dan perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, maka Nabi itu harus Saya dengar mati. dari komentar ya, dari orang yang bilang kan
Nabi Muhammad juga mati karena apa itu bang? Nabi Muhammad mati. Nabi Muhammad karena sudah selesai, kemudian misinya, risalah kenabiannya udah selesai, dituduh kemudian oleh misionaris mati diracun, kan menggelikan. Yang mati diracun itu, baca Yohanes 19 nomor 30. Ketika Yesus sudah minum anggur asam, maka matilah dia. Itu baru diracun. Nabi Muhammad makan daging kambing yang ada racunnya. Daging kambing yang sudah masak direbus pun berbicara, jangan kau makan aku, karena aku mengandung racun. Maka Nabi Muhammad tidak makan daging tersebut. 4 tahun kemudian, baru Nabi Muhammad meninggal dunia. Masa kan ada orang diracun 4 tahun kemudian baru kemudian mati? Racun apa itu? Itu bukan mati kan diracun. Rasulullah cuma mengatakan, wahai Aisyah, aku merasakan seperti saat aku dulu makan racun di Khaybar. Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad makan racun, teman yang di sampingnya meninggal. Dia tidak, tapi sempat ingin mati rasanya. Nah, ketika kemudian ingin mati beneran, rasa itu kembali. Semua yang namanya mati rasanya sama. Mati keselap biji nangka, mati kejeduk kemudian linggis, mati karena bersin, mati karena digelitik sama selingkuh. Sama semua rasanya. Maka ketika detik-detik kematian menjemput Nabi Muhammad saat diracun, tetapi batal, rasa itu kembali dirasakan pada saat mati beneran. Dituduhlah dia kemudian kayak mati diracun. Bagaimana mungkin orang ditembak kemudian tahun 2025, kemudian tahun 2029 meninggal dunia, lalu dikatakan kenapa dia meninggal? Mati karena ditembak. Kapan ditembak? Tahun 2025. Ya kan lucu, Cak Ayu. Nabi Muhammad pernah diracun, cuma pernah diracun terus 4 tahun kemudian mati begitu. Yes. Sakit. Ya, semua orang yang mati itu pasti sakit. Itu ada yang bunuh, ada yang dibunuh, mati sakit, mati dibunuh, ya ampun. Ya, sakitnya sakaratul maut itu sama aja, Cak Ayu. Mati karena digelitik, mati karena tenggelam, mati karena jatuh, mati karena tabrakan. Sakaratul maut itu sama sakitnya. Sama. Anda mau jatuh dari lantai 1, lantai 2, sama rasanya. Roh dicabut dari jasad itu samanya sakitnya. Jadi, seandainya saya mau mu'alaf, tapi tetap saya berpegang kepada Isa itu. Kami umat Islam beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasulullah. Coba bayangkan nih Ibu ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Umat Islam mengenal Yesus itu utusan. Hidup Islam mendapat hidup kekal dong, yes. Karena beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Kami beriman berdasarkan iman Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Kami beriman. Oh, beliau Nabi. Datang saudara Kristen, beliau Tuhan. Kan lucu. Kami inilah pengikut para nabi, Ibu. Nah itu ada yang bilang jangan mu'alaf, saya harus belajar dulu apa akidah Islam, ya itu ya. Itu sih yang saya hanya mau bertanya-tanya. Mereka pikir saya sudah mau mu'alaf, saya kan harus bertanya-tanya dulu seperti bertanya, iya, mu'alaf itu iya, kan mu'alaf itu ketika sampai hidayah, Ibu. Minimal Ibu buka diri untuk belajar. Belajar. Dan berakal. Begitu saya, Bang. Baik, Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Tahu soal Isa itu sih. Saya terlalu cinta kepada Yesus Kristus dan enggak apa-apa. Islam mengakui dia sebagai Isa, ya saya juga sangat bagus juga. Karena memang dalam Kristen banyak juga pertentangan kan. Iya. Yang pasti Ibu, yang pasti antara antara Yahudi, Kristen, Islam, hanya ada satu manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Islam menyebutnya Isa, orang Kristen menyebutnya Yesus. Siapakah akidah di antara agama ini yang betul? Masing-masing mari kita renungkan. Nah itu kan kayak mengimani, balik lagi ke iman juga kan Bang? Iya. Ya, tidak mungkin tiga-tiganya benar. Intinya kita menyenangkan hati Allah itu, yang adalah Allah juga kan.
Ya, tidak mungkin kemudian tiga-tiganya benar. Pasti ada satu yang benar. Soal Nggak mungkin. ajaran kan kita juga tahu lah, semua ajaran, semua agama kan mengajarkan kebaikan gitu. Tapi tidak semua agama benar. Tapi kalau soal ajarannya kan seperti ajarannya yang jelas-jelas kami baca seperti mengatakan hal-hal kan baik, bagus, benar seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Anda mau ikuti ajaran Anda sekarang ini ya silakan saja. Tapi saya hanya bertanya, saya hanya pesankan bahwa Yesus tidak mengenal di luar Bani Israel. Bayangkan aja Bu tuh. Coba Anda baca di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Ketika Yesus didatangi oleh seorang perempuan untuk meminta agar anaknya itu disembuhkan. Apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas kemudian roti yang disiapkan untuk anak diberikan kepada anjing. Ayatnya Yesus Matius 15 nomor 20, 23, 24. Tidak pantas makanan roti yang disediakan kemudian untuk anak diberikan kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Coba. Yesus mengiyakan ketika seorang ibu disebut anjing. Dan ibu itu mengiyakan disebut anjing. Bahkan ibu itu menyatakan dia makan sampah dari meja Bani Israel. Yesus mengatakan apa? Jempol buat ibu, imanmu besar. Coba, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Seketika anaknya sembuh. Itu doang. Kan dia datang tuh. Yesus, ya paman, tolong sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Betul, memang betul, memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja majikan? Wow, kata Yesus, luar biasa. Imanmu benar, imanmu besar. Jadilah seperti apa? Jadi Yesus mengiyakan di luar Yahudi itu sebagai anjing. itu kan mungkin terjemahan tafsiran abang ya. Bukan tafsiran saya. Yesus berkata di dalam Matius 24-nya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah bersujud di hadapannya sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Coba, Yesus ini didatangi seorang perempuan memelas, tolong, sampai dia terus bersujud-sujud di tanah. Tolong anakku sembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti yang dimaksud di sini adalah Yesus yang nabi. Anak-anak dimaksud di sini adalah Bani Israel. Dan wanita ini disebut anjing karena dia di luar domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Wanita yang datang ini kemudian ketika dia ada menyingkir ke daerah Tirus Sidon, ada seorang perempuan Kanaan yang datang. Anaknya sakit. Sujud kepada Yesus, tolong anakku, kasihan kalau enggak kau sembuhkan mati dia. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing. Sudah begitu saja. Dosanya saya mau dengar pun abang masa dari saya Kristen ya, kepercayaan Kristen bertanya pendapat sama Muslim kan nggak etis juga. Jadi sudahlah ya. Ya silakan. Saya maklum, silakan. Ya, Silakan. Begitupun saya juga ya kalau mau belajar Islam ya kepada orang Islam. Begitupun teman-teman Kristen belajar Kristen kepada orang Kristen. Ini seperti itu. Tapi sayang, ibu pernah sekolah kan, Bu? Iya, sekolah. Seorang anak didik beli buku cetak, masuk ke dalam kelas. Sayangnya ibu guru lah yang menjelaskan buku cetak anak tersebut.
Padahal buku cetak itu milik anak tersebut yang dibeli ibunya di perpustakaan. Iya, tapi nggak apa-apa. di sekolah kan balik lagi, ada dia ahli bahasa, dia ahli matematika, seperti itu kan sekolah-sekolah. Ini tidak butuh matematika ini. Iya, kalau perumpamaan seperti itu ya jadi itu pemahaman juga seperti itu. Ini nggak butuh matematika ini. Ini hanya membutuhkan kemudian ketajaman insting berpikir dan kerajinan kita untuk membaca saja. Nggak ada yang istimewa di buku ini, nggak ada. Tidak butuh tafsir, tidak buku ilmu nahu, tidak bisa, nggak ada butuh apa-apa. Bible itu dipelajari, tidak ada ilmu dasar yang akan menjadikan kita paham setelah kita kuasai dulu, enggak. Cuma dibaca doang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu. Begitu aja. Apa ilmu yang bisa mendasari untuk kita pahami selain daripada akal? Ada. Oh, kita harus jadi pembohong mungkin. Tapi kalau saya nih sebagai muslim, cukup saya baca dengan akal. Karena hanya akal lah kemudian yang bisa membimbing manusia kepada jalan yang benar. Bukan doktrin, bukan dogma, bukan setan. Akal. Apa yang kita pahami dengan akal? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba pakai akal. Apa maksudnya? Kalau sudah pakai akal, lalu kemudian disanggah, lalu kalau bukan akal, ibu memahaminya dengan apa? Akal kami itu hanya perumpamaan, Iya betul, ibu diperumpamakan wanita Kanaan ini. Wanita Kanaan ini diperumpamakan. Nggak harus pasti Betul. Israel begitu, nggak harus pasti juga itu anjing-anjing, kan perumpamaan. Oh, itulah anda kan anda tidak belajar Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Israel. Nanti kalau saya tahu begitu dan saya sampaikan kepada ibu, anda tidak pantas mengajarkan saya. Bagaimana tidak pantas, saya lebih tahu daripada anda. Itulah dibilang, ibu jangan ibu ajarin saya. Kenapa? Ini buku cetak saya loh. Saya yang beli sama mamaku. Saya nggak ajarin loh, saya hanya bilang, saya mungkin kalau abang mengajarin saya bahasa Jangan gengsi terhadap kebenaran. Kalau sudah benar disampaikan kebenaran itu jangan gengsi. Unsur makala wala tansur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Pelajari sebenarnya umat itu banyak yang harus pelajari Al-Quran itu seperti Sekarang boleh nggak saya bertanya ke ibu, pemahaman pendeta dengan pemahaman Bang Suma terhadap Bible, pembedanya di mana? Pendeta menguasai ilmu apa yang tidak kuasai Bang Suma? Pendeta pakai iman, hikmat, dan Roh Kudus. Itu yang Apa itu hikmat? Bahaya ini. Hikmat itu pikiran, logika. Apakah ibu mengira saya tidak punya pikiran dan logika? Saya tidak tahu. Nah itulah kamu, itulah ibu. Masakan tidak, itulah tidak mungkin. Padahal ibu sudah menyadari bahwa saya lebih paham Bible daripada ibu sendiri. Makanya ibu emosi. Bagaimana mungkin saya belajar Bible kepada orang yang tidak beriman kepada Bible? Bukan kayak begitu. Ibu seperti anak TK, anak SD yang punya buku, yang ngajarin saya yang bukan punya buku. Anda mengatakan pendeta punya hikmat. Hikmat apa? Yang pendeta punya hikmat perpuluhan. Ayo. Apalagi yang pendeta punya yang saya tidak punya? Oke, Bang. Justru kalau dibalik, Bang Zuma. pendeta tidak punya kemudian sesuatu yang disebut akal sehat, dan Bang Suma tidak punya doktrin dan dogma. Pendeta punya misi perpuluhan, Bang Suma hanya sekedar untuk memberi peringatan. Itu aja. Bang Zuma, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Aku boleh kasih gelar nggak untuk Bang Zuma? Apa itu, Bang? Gelar juara 1 adalah melarang, Bang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Alhamdulillah, terima kasih Anda sudah mengatakan Bible Anda karangan. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih banyak ya Mikana, sengaja saya biarin. Mikana itu Bang. Hah? Mikana itu. Oh, kodong. Kok rendah kali ilmunya? Sengaja saya diemin. Memang nggak punya ilmu dia. Makanya kita lihat. Bang Juma kena prank. Gak apa-apa. Lemah kali argumentasinya. Sampai-sampai saya harus digelari jago ngarang. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Bible dibilangnya karangan. Kapan lagi? Iya kan ya? Betul. Dengan cara itu dia kayak gitu ya si Mikana. Takut malu kali pakai nama asli. Itu beneran Mikana, teman-teman? Mikana dia berkamuflase menjadi Mikiri malam ini. Aslinya Mikana. Suaranya beda dari turun Bang Hani. Ya iyalah dibedain. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Nah, mungkin kita iklan dulu nih biar agak ini berisi. Ya, silakan. Bang Suma posisi. Masih Baik, terima kasih teman-teman ya. Bang, gimana Bang soal Saya dulu yang iklan sebentar ya, mumpung lagi banyak penonton. Teman-teman semua yang memantau di sini, baik di sini maupun yang ada di YouTube. Kalau yang punya YouTube jangan di skip. Ini penting nih disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa alhamdulillah pergerakan api semakin nyata di mata masyarakat. Tapi semakin nyatanya, semakin menusuknya dalam hal berbagi ilmu, terutama kristologi, semakin banyak di luar sana yang ingin menjatuhkan apologet Islam Indonesia itu, termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk itu kita sebagai umat muslim tentu saling mendukung satu sama lain. Untuk itu dukung pergerakan kami dalam hal ini. Kami masih menanti uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Ulurkan tangan kalian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank Negara Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Terima kasih. Sebelumnya semoga antum semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin, rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, sudah tap-tap layar dan sudah berpartisipasi ya. Mengutip perkataan dari Gurunda Bang Zuma, ada tertulis kisah para pembuat kejahatan. Bilangin rumus bilangan, kejadiankan kejatuhan, hasil dari penyelidikan. Makmur dan Kang Masmur, ayat 1 terpakur, pasal 2 mengatur, butir 3 main catur. Dicatat, ada 4 penulis kafir parah tersesat lama, mengikuti iblis Farisi rambut sedikit di kepala, mengumpulkan cerita narasumber daripada warga, juga menyelidiki dari pemuda setempat dan tua-tua, menyatukan cerita dengan ajaran pagan dewa Yunani Roma. Kami mendengarnya tertawa terucap mate mija. Apabila kalian melihat si botak pembinasa keji bertemu dan memakai namaku dengan ilusi, jangan imani, jangan percayai, dan jangan ikuti. Tapi kafir imani dengan dongeng cerita halusinasi, pantas dungu dan sesat kalian sampai kini. Kafir setan bilang bayi itu adalah sesembahan, lahir langsung bisa main futsal dan balap motoran. Kafir setan bilang bayi itu juga Tuhan, lahir bisa pargoy dan hacking di pegunungan. Mati mija. Kafir penyembah klakson motor legenda. Kalau naik cuma congor doktrin dan dogma, bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu berubah seperti Power Ranger merah, reinkarnasi menjadi kura-kura ninja. Mendingan kau sembah karung pupu urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi kalian nggak terima dan meniadakan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi satu gerobak jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Dari zaman dongeng dewa dewi pagan sampai di zaman canggih ilmu pengetahuan, otak kafir kosong seperti tabungan gas kilauan. Sampai sekarang percaya dosa sengketa yang diwariskan. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel, bukan untuk sales agama portable. Juga dia pernah menyuruh berbusana parlente dan style. Kok malah kalian seksi terlihat mental? Sekali lagi, untuk kaum muslim ataupun untuk semua yang mau berargumentasi untuk melawan ya, Al-Quran menentang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan, dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman, kebenaran, adab, perintah, larangan, dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang, cari di dalam satu kesalahan. Subhanallah. Sadap. Becak terbang. Akal akan rasional menuntut kemampuan agar selaras dengan logika keimanan. Akal berharmonisasi pada tuntunan menjadikan manusia berakal dan beriman. Akal tolak ukur kita untuk membedakan siapa manusia dan siapa Tuhan sesembah. Alhamdulillah. Akal tolak ukur untuk hati menetapkan dia Tuhan pencipta dan bayi manusia ciptaan. Sekali lagi dan terakhir, kalian kafir sesat ajaran sampah daur ulang. Sedikit berpikirlah agar tak dibilang jalang. Fitnah kau kotor seperti hewan parakang. Dasar iblis penyesat penyembah pararang. Sekian, terima kasih, stay tune. Mantap.